Pemirsa, rapat Dewan Gubernur RDG Bank Indonesia pada 22 hingga 23 Agustus 2022 memutuskan untuk menaikkan BI 7D Reverse Repo Rate atau BI 7DRR sebesar 25 BPS menjadi 3,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 BPS menjadi 3%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 BPS menjadi 4,50%. Keputusan kenaikan suku bunga acuan bank sentral tersebut sebagai langkah preemptif dan forward-looking untuk memitigasi risiko peningkatan inflasi inti dan ekspektasi inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi dan inflasi volatile food, serta memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global di tengah pertumbuhan ekonomi domestik yang semakin kuat. Menyikapi kenaikan suku bunga acuan BI tersebut, pengamat ekonomi Bima Yudhistira menilai kenaikan suku bunga acuan sepertinya indikasi bahwa BBM jenis subsidi akan naik dalam waktu singkat. Menurutnya, apabila harga BBM subsidi naiknya 30%, maka setelah kenaikan harga, BI diperkirakan akan menambah bunga acuan 75 sampai 100 BPS sepanjang tahun. Semua sedang menghitung efek naiknya harga BBM subsidi terhadap kurs rupiah dan inflasi. Kenaikan suku bunga juga perlu dicermati efeknya terhadap beban pembayaran bunga yang ditanggung masyarakat dan pelaku usaha. Hal tersebut karena cost of fund naik, ditambah harga BBM naik, maka konsumsi rumah tangga akan direm. Imbasnya terjadi kontraksi pada pertumbuhan ekonomi. Ia memperkirakan kaum milenial juga semakin sulit menjangkau KPR karena suku bunga kredit akan secara cepat disesuaikan. Bima juga mengindikasikan kenapa BI menaikkan suku bunga adalah terkait kekhawatiran berakhirnya booming harga komoditas akan memicu pelemahan devisa ekspor yang signifikan. Dolar indeks naik menjadi 109 atau menguat 13,4% year to date. Dolar Amerika Serikat ini bisa mengamuk dan menekan kurs rupiah dalam jangka 3-6 bulan ke depan. Intinya, ini bukan kenaikan suku bunga yang pertama tahun ini. Perlu bersiap suku bunga naik secara persisten hingga tahun depan. Suardike Bisnis Bali melaporkan.